Oke, Prof. Elsa, eh, ini kan masyarakat banyak bertanya-tanya. Masyarakat juga ingin edukasi hukum yang baik dan benar agar tidak terjadinya opini-opini liar ataupun asumsi-asumsi yang merugikan beberapa pihak. Khususnya di sini yang merugikan Ridwan Kamil ataupun merugikan Lisa Mariana. Dari segi pandangan hukum, kan Indonesia telah mengatur terkait dengan ketentuan hukum pidana kita, ya, apabila memang seseorang melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan yang menyerang pribadi seseorang, apakah ada suatu sanksi ataupun konsekuensi hukumnya. Terus bagaimana pandangan dari seorang Profesor Elsa Sharif terkait dengan yang namanya kategori perselingkuhan di dalam ketentuan hukum pidana kita? Ya kan kita kan bisa lihat ya dari pasal yang terdahulu, Ya. pasal 279, di mana perselingkuhan itu istrinya dari istri atau suami Ya. yang merasa dirugikan bisa melaporkan untuk dengan ancaman hukuman 9 tahun. Itu sangat berat sekali ya. Tetapi sekarang kan ada ancaman yang baru ya, KUHP yang baru. Iya. Nah, dalam perselingkuhan itu juga perzinahan yang dulu 284 itu hanya 1 bulan, sekarang sudah 1 tahun. Oke, ini Bu, ada orang bertanya, masyarakat katanya kita, apabila seseorang itu belum menikah, ya, si suaminya, contohnya si laki-laki ini belum menikah, si perempuan juga belum menikah, itu masuk kategori perselingkuhan atau tidak? Tetap perzinahan masuknya. Oh, kalau dia melakukan suatu hubungan tadi gitu. Apalagi sekarang udah diperberat kan. Oke. 1 tahun ya, misalnya orang yang single tapi telah melakukan perzinahan, itu ditemukan oleh orang lain bahwa dia belum menikah, itu kena perzinahannya. Oke, apa yang membuat seseorang itu, kita katakanlah, Ibu kan sering menangani kasus-kasus artis perceraian di sini kan gitu, sering juga menangani kasus-kasus laporan polisi perselingkuhan orang di dunia entertain dan artis. Apa yang menjadi motif ataupun penyebab utama seseorang itu melakukan perselingkuhan? Apakah karena memang faktor dia kurang puas dengan istrinya kan gitu? Apakah faktor karena motif ekonomi? Ya, dari pandangan hukumnya Bu Elsa seperti apa? Ya banyak hal ya. Pertama, mereka ini memang ada satu tabiat yang tidak puas dengan pasangannya, sehingga itu bisa melakukan yang istilahnya jajan ya. Tapi itu jual beli stop. Itu bahasa gaulnya ya, jajan. Gitu. Itu stop, hubungan jual belinya stop. Terus kemudian ada juga yang karena memang dia jatuh cinta, ya memang lokal lah, cinlok ceritanya, cinta lokasi segala rupa. Hal-hal gitu banyak sekali terjadi karena memang tabiat manusia. Karena itulah hukum itu mengatur supaya jangan terjadi hal itu seperti demikian. Karena kalau hal seperti ini kan tidak terkontrol, penyakit kelamin ini bisa beredar kemana saja, termasuk yang kita paling takuti HIV. Jadi Indonesia ini sudah bagus ya mengatur dari segi agama maupun dari segi sosial, adat istiadat kita tidak berkenan soal hal-hal demikian. Juga soal kesehatan. Jadi kita harus hati-hati untuk melakukan itu. Ada lagi jajan. Jajan itu juga marak, tetapi yang tidak bagus jika melakukan jajan itu atau hal-hal yang iseng begitu menjadi karena dia pejabat, dia punya uang, menjadi pemerasan. Karena itu saya memberi nasihat kepada istri-istri. Kita harus bersatu dengan suami kita. Jadi kalau misalnya terjadi suami kita melakukan hal itu, kita dekatkan dia supaya dia jangan memeras suami kita. Kita laporkan dia tuh, orang-orang itu yang sudah dia mengganggu suami kita, terus dia mau ambil lagi uang kita. Itu kan uang yang diambil dari suami kita, haknya istri juga. Jadi istri-istri saya sampaikan, perempuan-perempuan kayak gitu memang kita harus basmi. Saya nggak berkenan soal begitu. Kita hajar dia, apalagi
dia mau membuka-buka seolah-olah aib. Itu kita kalau udah terbuka nggak aib lagi lah. Oke, jadi bagaimana pandangan ibu untuk melindungi seorang istri yang sah ini dari pelakor ataupun dari kita katakanlah wanita yang suka doyan om-om? Nah, nanti akan kita bahas di segmen kedua.